ibu yang ada di live YouTube. Kita bersabar sebentar untuk kita menunggu saudara-saudara kita yang masih datang. Oh iya ya. Dia delaynya 1 menit ya? Enggak, delaynya 5 sampai 10 detik ini. Enggak apa-apa. Kan keyboard aman. Mana-mana aman. Kan tinggal monitor di HP sekarang kan? Cahayanya tapi posisi warna kamera yang di depan. Iya. Oh ini ya.
atas itu anu nih, anak kenal. Si Luna. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang ada di YouTube. Untuk link yang sudah di-share ke keluarga bisa diteruskan kepada keluarga yang lain supaya dapat mengikuti secara live untuk ibadah kita pada malam saat ini. Anu Pak aslinya ya. Tidak terlalu anu. Kalau menurut infonya dari Mbak Novita katanya nggak bisa ditunggu karena daripada tunggu Ya tuh orang kan pernah kita kesalahan. siapa? Orang ini di mana? Ya ini masih dalam perjalanan. Iya. Malah masuk dalam kapal. Terus sama dari. Hah? Terus sama dari. Oh iya mau datang semua. Kan tadi kita beringat dia anak-anaknya sampai bersih. Jadi balik lagi ke sini. Saya mau. Oh, balik dah pagi lagi. Iya. Jadi kau tahu sama nih? Iya. Oh, tuh sangat mbak ada mana tuan? Iya. Belajar pira dalam orang. Ada apa-apa kita tunggu sedikit lagi. Yo, mereka sangat. Nah ini WA-nya nih. Sore nanti misalnya ibadah sudah dimulai, belajar. Ini kami masih di perjalanan. Ya, nah ini jam hampir jam 6 tadi masih di dalam. Kurang lebih 1 jam di sini Pak. Ya, jam 13. Kan susu botol apa Nemara. Iya, iya. Tapi katanya di bawah Apa? kalau tapi kemarin ada
ini tuh ini terlambat gitu. Jadi nggak bilang bang mau beda di kalau kita kirim ke bang beda di Indonesia nih kalau cinta pikat lagi lah. ya. Jadi kan ini kan muncul sini. Siapkan kaki sana. Dicoba dinaikkan sedikit kurang. Coba apa? 1 hingga 21 dicoba ya. Naikkan sedikit lagi ya. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang berada di ruangan ini maupun saudara-saudara kami atau keluarga besar almarhum Irianto Londongallo yang bersama-sama dengan kami mengikuti Zoom YouTube ya. Jadi kami sampaikan selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Tongkonan Toraja Malang Bapak Insinyur Edi Daniel Tondok MT, para penasehat keluarga Tongkonan Malang, seluruh pengurus Tongkonan Malang, jemaat Surabaya, cabang kebaktian Malang, Gereja Toraja, anak-anak kami PPPT yang sudah bersama-sama dengan kita di tempat ini dalam rangkaian ibadah pengiburan pelepasan kerangka jenazah dengan hormat saya sebut namanya almarhum Irianto Londongallo. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui ya, kalau kita membandingkan dengan bangsa Israel dengan suku kita orang Toraja, ya ada kemiripan karena bangsa Israel dan kita pun orang Toraja senantiasa menghendaki bagaimana jika kita meninggalkan dunia ini, kita boleh dikuburkan di daerah kelahiran kita. Ya seperti itu bangsa Israel. Kalau kita membaca dari Alkitab, salah satu contoh Yusuf, penguasa Mesir yang dijual saudara-saudaranya, meninggal di Mesir, tetapi rangka tulang belulang Yusuf dibawa ke Kanaan di tempat kuburan ayahnya Yakub yang sudah membeli tanah kuburan itu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, kita bandingkan suku Toraja, suku Batak hampir sama dengan Israel, seperti itu. Nah, kalau kita membaca juga dalam Alkitab, tidak ada salahnya ya jenazah dikembalikan ke tanah kelahirannya, tidak ada. Jadi ya tepatlah pada malam hari ini keluarga, ada Pak Yakobus, Pak Peter, Bu Epa, ya, karena saudara dari almarhum tidak lama lagi bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah pengiburan pada saat ini. Jadi itu hanya prolog saja Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini ada dua rangkaian acara yang akan kita ikuti. Yang pertama nanti kami serahkan kepada Penatua Ludia Isa untuk memimpin sebagai petugas di Tunkos nanti. Kemudian ibadah akan dilayangkan nanti oleh hamba Tuhan Pendeta Prianto Arif. Nah, di dalam ibadah nanti ada puji-pujian yang akan kita persembahkan pada Tuhan. Dan setelah ibadah nanti ada
dua sambutan. Sambutan pertama nanti dari Ketua Tongkonan Toraja Malang, dan setelah itu ada ucapan terima kasih dari yang mewakili keluarga. Mungkin itu prolog dari kami. Saya persilakan dengan hormat rekan sejawat saya Penatua Ludia Isa untuk membawa kita dalam ibadah selanjutnya. Dipersilakan. Shalom. Sidang pergabungan yang diberkati Tuhan Yesus, pada saat ini marilah kita mempersiapkan diri untuk siap masuk di dalam ibadah pelepasan saudara kita. Dengan hormat kita sebutkan namanya Irianto Londong Alam. Untuk itu saya jemput sidang pergabungan untuk masuk diri dan kita segera masuk di dalam ibadah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam ibadah penghiburan saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam pada kamu semua dari segala orang kudus. Kasih Tuhan memenuhi kamu semua. Salam bagimu juga. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam kisah pengharapan yang ambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Nyanyian tiada. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dari Pekajian 164 ayat 1. Jalan hidup tak selalu. Bapak saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan akan menjadi berita penghiburan bagi kita saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah kebersamaan kami dengan keluarga, baik yang ada di Malang pada saat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti peribadatan secara live streaming ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Dalam rangkaian pelepasan dan pemberkatan jenazah pada saat ini Tuhan, kami akan melandasi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami bersama dalam pemberangkatan dan pelepasan jenazah dari Malang Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita penghiburan, berita penguatan lewat firman Tuhan, Tuhan kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah disampaikan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bersabdalah kepada kami, kami sudah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Ayat 31 sampai 39, keyakinan iman. Saya akan membaca dalam terjemahan baru 2. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara, ini bacaan yang sudah sangat sering kita baca dan dengarkan lewat perenungan-perenungan duka cita. Ibu bapak juga yang ada di live streaming di YouTube, kami menyapa dari Kota Malang dan rumah duka gotong royong di tempat ini bersama dengan keluarga besar Pengkodan Toraja Malang dan juga dari Gereja Toraja. Salama mamali kilang kami Solanasar kampung Tumbong Bapak Mumini Solanasar. Ibu bapak saudara-saudara, sebuah ungkapan ketika ada kebersamaan tentu akan ada juga perpisahan. Buddha tua akan membagi sarang ki. Misalnya yang memisahkan kita bisa berpisah karena pekerjaan, berpisah karena pendidikan, dan bahkan banyak lagi yang bisa membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Sebuah perpisahan yang tidak dapat ditolak adalah perpisahan karena kematian. Yat bukan ada ini mau berpisah karena pekerjaan bisa dibawa, yat cuti itu bisa sulit. Berpisah karena pendidikan, yat libur itu bisa sulit. Tetapi ketika kita berpisah karena kematian, dirakatelan dan disitamu sulit. Kotantu kalando-lando teman koi den. Tentunya kita akan menyatakan bahwa pertemuan itu adalah di Yerusalem baru. Tapi biasa di pembukaan di bawah itu nama bela-bela. Kita mendoakan supaya kita terus umur panjang untuk berkarya pada waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Saudara-saudara, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Mintu apalan telino din nasang atun. Saudara-saudara, bahkan semua agama napatongan tukmua den tua paundoan ni telino. Ada sesuatu yang di luar daripada yang kelihatan saat ini, yaitu kehidupan di dunia ini. Ada yang lebih di atas. Saya sering menyampaikan dalam khotbah-khotbah bahwa keberagamaan kita karena kita terbatas dan kita mau mencari yang tak terbatas itu dalam kehidupan beragama, atau kalau kita orang Kristen dalam kehidupan bergereja. Salah satu contoh yang kemudian kita cari adalah apa makna daripada kematian, atau apa makna kehidupan setelah kematian. Itu yang terus kita cari. Kita menghadapi perpisahan karena kematian atas orang yang kita kasihi tentunya menyakitkan. Bahkan yang kita tanggai
secara tangga polinota tak eta murai si bisa tebe silumta. Lalu apa yang kita mau katakan tentang kematian itu, atau apa yang semestinya kita perbuat ketika kita menghadapi kematian? Ibu bapak saudara-saudara, lewat bacaan kita pada saat ini Roma pasal 18 ayat 31 sampai 39, susi itu kata bahasa di semua. Rasul Paulus katakan bahwa tentu paralu lata perhatikan kenalambi itu agan kama kehadiran, kenalambi itu agan kama susah. Ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan saat kita berada dalam sebuah pergumulan, termasuk ketika kita berhadapan dengan duka cita seperti pada saat ini. Belatna kematian. Bahwa ada pengharapan bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Kristus. Dan orang-orang di sekitar kita yang meninggalkan kita, namun kasih Kristus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Tontong payah itu Pak Kaborok. Dan dikatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus kepada kita. Ayat 35 sampai 39, setiap orang percaya harus merespon kenyataan tersebut dengan sebuah keyakinan iman yang sungguh kepada Kristus yang sempurna, sehingga dapat memungkinkan dirinya untuk bertahan dalam menghadapi berbagai pergumulan, termasuk kematian. Ibu bapak saudara-saudara, dalam rumah duka di tempat ini, keluarga yang ada di live streaming, Manila Sitampu Komite Batang Rabuk, dan kami pun baru tadi siang kami melihat secara langsung. Ketika kemarin dimakamkan secara COVID, kami menjaga jarak, tapi lewat kebebasan yang diberikan oleh pemerintah sekarang untuk melepaskan kembali status dari social distancing dan kita kembali ke kehidupan seperti biasa, memungkinkan kita untuk kemudian bersama-sama mengangkat kembali saudara kita dan kemudian membawa ke Toraja. Usang mempadi itu penanta. 2021 kejadian ini terjadi dan baru kali ini kita mau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pengangkatan ini. Perjalanan nantinya dari Malang, Surabaya, Makassar, dan lanjut ke Riau. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara bahwa perpisahan yang sedang terjadi, yang sementara dialami, itu hanyalah perpisahan sementara. Paulus mengatakan dan meyakinkan kita bahwa tidak ada kekuatan lain daripada kuasa dari Kristus sendiri. Dia katakan tadi dalam bacaan Roma kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, bahkan maut sekalipun. Dan dalam situasi ini kita diajak kemudian menata hati, menerima realitas kehidupan ini, bahwa apapun situasi yang kita hadapi, tumangi ya mapadi itu penanta mapadi. Tetapi firman Tuhan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa menangislah dan berdukalah dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa di balik duka yang sementara kita alami ada pengharapan yang kemudian disediakan kepada kita. Lewat pertanyaan awal yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita berpisah dengan kematian, di manakah kita dipertemukan? Dalam situasi ini kita diingatkan oleh pemazmur, Mazmur 116 ayat 5, berharga di mata Tuhan
kematian semua orang yang percaya kepadanya. Jadi yakinilah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ketika kita bersama di dalam Kristus, maka kehidupan kita berharga di mata Tuhan, dan kita akan dipertemukan secara bersama-sama ketika waktunya kita dipanggil oleh Tuhan di Yerusalem baru. Berdukalah, menangislah, tetapi tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, karena kita yakin bahwa kasih Tuhan akan terus bersama-sama menolong dengan kita. Tontong bangku Pak kamasena buang ulang apa yang saudara rasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dan keluarga yang berduka, Kristus yang telah mati dan telah bangkit mengalahkan maut, itu juga yang akan menguatkan kita dan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi duka yang kita alami, dan juga tuntunan Roh Kudus akan menuntun keluarga beserta dengan rombongan dalam perjalanan dari Malang sampai ke Toraja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Diberikan kesempatan kepada Gereja Toraja bersama dengan pengkonan dalam memuji Tuhan dengan lagu Toraja. Disilakan. Kita ambil posisi di sini supaya masuk semua. Kamu atau patongan ya. Amin.
Tuhan dimuliakan dan keluarga dikuatkan untuk persembahan pujian yang kita berikan. Tuhan Yesus memberkati kita pribadi dan mas pribadi dalam pujian ini. Mari bersama dalam doa syafaat dan kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam duka yang sementara kami gumuli bersama dengan keluarga besar, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan iman kami bahwa kami berduka, kami menangis, namun terus kami berpengharapan di dalam Tuhan karena kami tahu dan percaya bahwa kasih Tuhan tak dapat memisahkan kami dari apapun, bahkan maut sekalipun. Dan kami meyakinkan ini dalam sebuah refleksi iman kami bahwa Tuhan menyiapkan Yerusalem baru bagi kami semua dan kami dipertemukan dalam Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama digerakkan oleh Tuhan bersama dengan Gereja Toraja dan keluarga besar Pengkonan Toraja yang ada di Malang dalam berbagi duka bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk keberangkatan jenazah dan rombongan mulai dari Kota Malang terus ke Surabaya. Esok pagi akan melakukan penerbangan ke Makassar dan selanjutnya ke Toraja ya Tuhan. Bahkan rangkaian kegiatan di Toraja kami membawa dalam doa. Tuhan menguatkan segenap keluarga yang berduka dalam menyambut dan menerima saudara kami almarhum Irianto Dondongalo. Ya Tuhan, sertai perjalanan saudara-saudara kami. Juga kehadiran kami pada saat ini Tuhan dalam mendukung dalam doa. Kehadiran kami menjadi bukti ya Tuhan bahwa kami memberikan perhatian satu dengan yang lain. Kami menguatkan saudara-saudara kami yang berduka. Sebagaimana firman Tuhan bahwa kami mau memberikan tumpangan kepada yang membutuhkan, memberikan tumpangan kepada yang lemah, memberikan tumpangan kepada yang berduka. Ya Bapa di surga, jika dalam pelayanan kami ada hal yang kurang, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun dan Tuhan menyempurnakan setiap doa-doa kami, persembahan pujian kami, dan juga hati kami yang kami berikan, waktu kami dan kehadiran kami. Bapa di surga, dengarkan kami Tuhan. Doa-doa keluarga yang juga dinaikkan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar. Ampunkan salah dan dosa kami. Doa ini kami sampaikan mengalaskan anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan kepada PGT untuk berikan ungkapan dukanya lewat persembahan pujian. Silakan.
disambung oleh dari keluarga Kokonan dan juga gereja Beraja. Puangki Yesus.
ucapkan terima kasih untuk penghiburan duka yang boleh dilantunkan lewat lagu Toraja. Tuhan memberkati kita pribadi dan pastor pribadi, dan keluarga dikuatkan atas persembahan dan perbuatan penghiburan yang kita sampaikan. Mari kita berdiri. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Baik yang ada di tempat ini, di rumah duka gotong royong, maupun saudara-saudara yang ada di live streaming YouTube, mari kita mengerahkan hati dan pikiran kita dalam keyakinan iman bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang sejati dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga dan menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian penghiburan untuk pemberangkatan jenazah ke Toraja. Kami dari Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang dan keluarga besar keluarga Tongkonan Toraja Malang mengucapkan duka cita yang dalam atas meninggalnya almarhum Irianto Londong Allo. Tuhan menghiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Prianto Arif
yang sudah menyampaikan khotbah penghiburan kepada kita semua dalam rangkaian rencana pemberangkatan kerangka jenazah almarhum Irianto Londongallo pada malam hari ini sampai ke Surabaya dan selanjutnya ke Makassar dan ke Toraja. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kami juga sampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah secara langsung di tempat ini di Gotong Royong, dan juga keluarga besar almarhum Irianto Londongallo yang mengikuti live streaming YouTube pada saat ini. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 sambutan ucapan terima kasih yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama nantinya akan disampaikan oleh kakak dari almarhum Ibu Nopita Sari Londongallo, kemudian dilanjutkan oleh keluarga yang ada di Malang, di Bapak Yakobus Guntulowo akan menyampaikan sambutan singkatnya juga. Kemudian terakhir nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Paguyuban Tongkonan Toraja Malang, Bapak Insinyur Edi Daniel Tondok Unte pada saat ini. Yang pertama kami undang dengan hormat Ibu Nopita Sari Londongallo untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua. Disilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ketua Ikatan Keluarga Tongkonan Toraja Malang, Bapak Edi Daniel Tondok, dan segenap keluarga besar Tongkonan Toraja Malang. Yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Fredianto Arif dan Majelis Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang, serta segenap anggota jemaat Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang. Yang ketiga, saya mau mengucapkan terima kasih kepada keluarga Om Yakobus Guntulowo beserta tante, selaku sahabat dari almarhum Bapak dan Ibu saya pada saat bersama-sama di Tembagapura. Kemudian kepada Om Peter yang sudah membantu proses pengurusan berkas-berkas, koordinasi dengan gotong royong pula, dan kepada Bapak Ibu yang tidak sempat saya ucapkan namanya, saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan juga permohonan maaf dari saya untuk keterlambatan yang sempat ada tadi. Sebagai kakak dari almarhum Irianto Londongallo, tidak pernah saya pikirkan kalau adik saya akan pergi jauh dari kampung halaman tanpa ditemani oleh saudara-saudaranya. Pada waktu itu, pada saat almarhum pergi, saya sempat sebagai manusia biasa saya merasa kekhawatiran, siapa yang akan mengurus pemakaman adik saya, nanti dia bagaimana, apakah nanti dia akan dimakamkan bersama dengan para pasien COVID lainnya di tempat umum. Kemudian pada saat saya sudah boleh terbang, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan tempat adik saya dimakamkan. Namun puji Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, Tuhan mengirimkan perpanjangan tangannya untuk membantu proses pemakaman adik saya yang berlangsung pada bulan Juli tahun 2021 bersama-sama dengan Ketua IKT Batam, Om Johan Sampai Kendek, saling berkoordinasi dengan Pak Edi sehingga pemakaman almarhum Irianto Londongallo boleh berjalan dengan baik, boleh dimakamkan di Malang. Kalau boleh dikatakan Malang ini punya histori sama kami. Dulu almarhum kakak yang pertama kuliah di Malang, kemudian kakak saya yang kedua yang sekarang di Papua kuliahnya di Purwodadi di Advent. Jadi setiap kami liburan biasa kami berkunjung ke sini. Siapa yang sangka kalau ternyata adik kami akan berpulang di tempat ini.
Kemudian saat berpulang, selama itu saya ada kerinduan kapan kira-kira bisa Dian kami bawa pulang. Beruntung Tuhan buka jalan di tanggal 31 nanti ini ada kegiatan Mak Nenek. Rencananya di situ jenazah dari kedua orang tua kami serta kakak kami yang pertama akan dipindahkan sehingga bisa bersama-sama dengan jenazah dari Irianto Lonong Along. Secara logika mungkin kita pikir almarhum sudah tidak ada, tapi sebagai orang yang kami kasihi, kami merasa seperti sedih rasanya setiap kali mengunjungi, kok dia jauh, seperti itu, Om dan Tante. Saya tidak, ucapan terima kasih rasanya tidak cukup untuk saya ucapkan kepada Om, Tante, para adik-adik pemuda, pengurus, yang sudah membantu mulai dari proses penguburan hingga sekarang saya dibantu lagi untuk tadi pagi sempat dikawal untuk proses penggalian makam adik, lalu diadakan pula dan diwadahi live streaming untuk keluarga yang ada di kampung bisa melihat proses pelaksanaan ibadah pelepasan. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak dapat membalas kebaikan dari Bapak dan Ibu satu persatu. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan berkat yang melimpah serta kesehatan untuk Om dan Tante, biar tetap menjadi berkat untuk orang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Iya, bersemangat. Ucapan terima kasih selanjutnya mewakili keluarga besar Bapak Yakobus, saya persilakan dengan hormat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kami berdiri bertiga, Anak Sari dan Ande, supaya selaku keluarga kami menyampaikan terima kasih yang banyak, khususnya kepada Ketua Tongkonan dan segenap pengurus Tongkonan, karena jenazah anak kekasih kami lihat boleh disemayamkan dengan baik pada saat yang kurang tidak tepat. Dan kami yakin dan percaya bahwa di situ banyak kendala-kendala, tetapi dengan kemuliaan saudaraku, sahabatku, pengurus Tongkonan bisa berkoordinasi dengan pengurus setempat sehingga anak kekasih kami Rian boleh disemayamkan dengan baik di sana. Udah semangat, udah Pak. Dan selaku keluarga kami tidak akan bisa membawa sekali. Saya sendiri pada waktu itu tidak ada di tempat. Saya lagi di Jakarta. Tetapi itulah kebersamaan yang sangat kuat, yang sangat erat, yang dilakukan oleh saudara-saudara kekasih kami, sahabat-sahabat kekasih kami di Tongkonan, bersama dengan Gereja Toraja di Malang. Saya yakin pada waktu itu banyak kendala, tetapi karena kita yakin selalu orang percaya bahwa Tuhan senantiasa membuka jalan kepada kita semua. Saya dengan Pak Sapu dan Bu Marta, kedua orang tua dari anak dia dan Sari, kami bersama berteman, dan pada waktu itu kami bersama-sama selaku pengurus keluarga Kerukunan Toraja Tembagapura, dan pada waktu itu saya sebagai ketua. Jadi kami selalu bertemu, sering bertukar pikiran, karena pada waktu itu saya masih belum terlalu tua pada waktu itu, sekitar 41, dan Pak Sapu di atas saya sedikit ya. Jadi dia
dia waktu itu orang agak lama, saya baru datang di 98 dan 99 jadi langsung jadi ketua. Jadi saya banyak dapat informasi kepada beliau berdua dan mereka sangat membantu saya. Dan Sari waktu itu masih kecil dan Pak Peter, terima kasih karena Pak Peter terlibat banyak dalam proses pengangkatan kembali jenazah anak kami, dan akan selanjutnya akan bersama-sama dengan dia dengan Andre ya, bersama Sari ke Toraja mengantarnya. Bersama Buddha Pak Peter, hal yang luar biasa, dan kami selaku keluarga tidak dapat membalasnya, tetapi Tuhanlah yang akan membalas, memberikan kekuatan kesehatan sehingga jenazah ini Pak Peter dan beserta keluarga dapat mengantarkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Majelis Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang, Pak Pendeta beserta para majelis, kami menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanannya, mulai dari tadi penggalian dan ibadah pelepasan pada malam hari ini. Juga kepada Bapak Ibu dan anak-anak PPGT yang boleh terlibat pada malam hari ini, terima kasih banyak, dan kami selaku keluarga hanya bisa berdoa kiranya Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, anak-anakku tetap terpelihara di dalam melakukan aktivitasnya. Sekian, ada motor Bogimeo. Iya, terus semangat untuk Pak Angel yang pengurus Lobo yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih, sekaligus juga mewakili keluarga besar almarhum Irianto Londoman. Baik Bapak Ibu, hadirin yang saya muliakan, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Tongkonan Toraja Malang. Disilakan Insinyur Edi Daniel Tondok MT. Ya, selamat malam, Shalom. Yang saya kasihi, anak kekasih Novita Sari serta Andri, yang saya hormati, yang saya kasihi, hamba Tuhan Pendeta Fridanto Arif, yang saya hormati dan saya kasihi pengurus keluarga besar Tongkonan Toraja Malang dan sidang pergabungan yang kekasih dalam Tuhan, juga segenap keluarga yang mengikuti secara live di YouTube. Izinkan saya selaku Ketua Ikatan Keluarga Tongkonan Toraja Malang mewakili segenap keluarga besar masyarakat Toraja yang ada di Malang Raya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian anak, adik, atau saudara kekasih kita. Dengan hormat saya sebutkan namanya, almarhum Irianto Londongallo. Saya ingin menyampaikan satu kilas di tahun 2021. Jadi saya juga pada bulan
Kemudian almarhum ini pada bulan Juli, saya juga baru hampir 2 bulan keluar dari rumah sakit karena COVID. Dan waktu itu sementara di dalam perawatan di rumah sakit lapangan, itu sekretaris Tongkonan dan juga bendahara Tongkonan Ikatan Keluarga Tongkonan Toraja Malang. Makanya pernah saya menyampaikan dalam sambutan bahwa yang mewakili masuk dalam rumah sakit karena COVID ini adalah pengurus inti Tongkonan waktu itu. Dan puji Tuhan, hingga pada malam hari ini kami bertiga beserta keluarga sehat walafiat. Satu komunikasi yang saya tidak sangka waktu itu dari teman atau sahabat saya, Ketua Ikatan Keluarga Toraja Batam, Bapak Yohanes sampai Ketek, menelpon saya, Pak Edi, Kakanda minta tolong, ada keluarga yang akan dimakamkan karena COVID. Saya bilang dari mana? Saya tanya dari mana? Katanya diberangkatkan dari Surabaya. Kenapa harus ke Malang? Ya itulah keputusan karena almarhum ini itu ber-KTP di luar dari Jawa Timur. Dan tempat pemakaman yang ada di Olehan Malang ini itu adalah pemakaman untuk wilayah provinsi, sehingga yang menentukan dimakamkan di Malang itu adalah dari provinsi. Bukan satu kebetulan waktu itu pada saat mencari transportasi ambulans, saya juga melakukan komunikasi, dan ya bukan satu kebetulan yang sopir yang membawa ambulans waktu itu yang kebetulan teman, dan saya komunikasi dengan beliau dan beliau memberikan update posisinya ada di mana setiap saat. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh saudara atau anak kekasih Sari tadi, kendala bahasa Toraja dengan waktu tamu tangga aku indah dalam bangku Malang deh. Saya beberapa hari lalu atau 2-3 minggu yang lalu melakukan komunikasi dengan adik saya di Toraja. Saya bertanya begini, Bapak Ririn, yate sampun targa. Jawabnya itu apa ya? Dia memberikan jawaban yang sangat diplomatis tapi mengena. Dia menyampaikan begini, kalau di Toraja, ya sampunta membela-bela musidi. Tapi yang kamu dulu Padang nggak tahu, jangan pernah tanya di mana kampungnya karena kamu adalah saudara bersaudara. Potongan kata jawabannya teh. Lah itulah saya coba renungkan apa yang kita lakukan di Malang Raya ini dalam konteks kebersamaan. Di dalam suka dan duka saya menyatakan bahwa dan memberikan apresiasi bahwa si dukung kita betul-betul saudara bersaudara di rantau orang. Tidak tanya lagi Pak Yakobus ini kampungnya dari Panggala, wah biarin aja itu orang Panggala yang urus. Om Domingus ini dari Sa'dan dan dari Mamasa, ya sudah biarin aja dari orang Sa'dan sama orang Mamasa yang urus. Tapi itu jawaban yang saya dapatkan dari adik saya tadi, bahwa kalau kamu sudah dirantau orang, jangan tanya kampungnya karena itu adalah saudaramu.
Saya juga tidak akan tanya Om Skipper, wah ini Om Skipper ini meramper di Lakan Toraya. Ya sudah, biarlah orang Ambon yang mengurus dia. Tidak seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada segenap kaum keluarga yang berduka, khususnya kepada adik atau anak kekasih Sari dan segenap keluarga yang mengikuti secara live streaming. Kalau ada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kegiatan yang ada di Malangraya, kami akan siap untuk membantu dalam kondisi apapun sepanjang kami mampu melaksanakannya. Dan akhirnya sekali lagi saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada segenap kaum keluarga, baik yang hadir pada hari ini maupun segenap keluarga yang mengikuti secara live dari berbagai tempat, khususnya dari Tanah Toraja. Dan kami berdoa semoga perjalanan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini untuk berangkat ke Surabaya, Makassar pada esok pagi, dan terus ke Tanah Toraja, dan juga sampai kepada acara pemakaman di Tanah Toraja, di Toraja Utara. Kami dukung di dalam doa kiranya semua rencana keluarga ini boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya izinkan saya menyampaikan atas nama keluarga besar Tongkonan Toraja Malang, selamat jalan saudara anak kekasih kami Irianto Londongallo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dimanapun kita berada. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kure semangat lah Pak Edi Daniel Tondok. Dengan demikian Bapak Ibu hadirin dan jemaat yang saya muliakan, berakhirlah rangkaian acara pada penghiburan kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuki acara Ramatama, saya informasikan marilah kita mengambil gambar terlebih dahulu Pak Pendeta. Mungkin 2 kali saja ya. Kami undang Sadi dan putrinya sama Andre, Pak Yakobus, Bu Yakobus, Pak Edi Daniel Tondok, Pendeta, Pak Peter Timbang mengambil tempat di depan untuk mengambil gambar. Dan setelah itu hadirin dan jemaat semuanya yang hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Disilakan Pak Pendeta. Ya. Mungkin sisi kiri kanan semuanya. Mana Opa? Opa, kita lo Opa itu. Joko ni. Joko. Kamu sampaikan ni. Oh iya. Oke, 1, 2 lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ayo, semua. Jangan tinggalkan tempat dulu. Semua jemaat yang hadir bersama-sama dengan kita, anak-anakku PPKT, disilakan ke depan. Ya, Pak Skipper, Pendeta Ruben, dan kita semua, Pak Lamba. Ayo Aan, sini nak. Ya. Emon, sini nak. Ya, Boy. Ya, semua ya. Ayo.
lebih tinggi daripada kalian. Yang di depan. Boy, berdiri di belakang. Iya sini. Emon sini nak Emon. Ayo fokus ke Gorbi dulu, Gorbi. disiksa di kanan. Jangan lama-lama capek jongkok. Oh, ada kayak jongkok. Iya. Yang HP. Sudah. Oke. Sampai 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Oke. Oh iya. Iya, terus semangat. Terus semangat. Ini doa Iya, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Ya, sekalipun keluarga dalam keadaan duka cita, saya mohon perkenan Pendeta Ruben dari Turen untuk berdoa jamuan kasih yang disediakan keluarga. Bersemangat. Sebelum saya berdoa, saya secara pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap kepergian adik Irianto Londongalo, dan semoga perjalanan besok sampai ke Toraja dapat berjalan dengan baik. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini, karena kami tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami bukan secara kebetulan, tapi Tuhan telah mengatur semuanya. Dan kalau pada malam hari ini kami ada di tempat duka ini, Engkau mengetahui dan Engkau berkenan kami berada di sini. Karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan akan menghibur kami sekalian, utamanya kepada keluarga besar saudara kami Irianto Londongalo. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat menerima semuanya ini berdasarkan hati yang percaya kepadamu bahwa apa yang telah terjadi itu adalah semata-mata kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan perjalanan mulai dari Malang, Surabaya, Makassar, Toraja sampai kepada acara yang akan dilakukan di Toraja. Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga. Tuhan memberikan kesehatan kepada keluarga untuk melangsungkan semua acara itu. Dan Tuhan memberkati sehingga acara-acara ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyediakan yang untuk tubuh kami. Sebelum kami terima, Tuhan berkati, membawa kekuatan dalam diri kami pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan keluarga yang telah menyediakan Tuhan senantiasa memberkati dan selalu ada pada mereka
mereka pakai memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami boleh tiba dengan selamat, nama Tuhan dimuliakan. Tetap menolong kami dan mempersekutukan kami di dalam Kristus. Karena semuanya ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersemangat.